Halo, selamat datang di Mentorin Series pertama bersama Inspigo dan Hipmi Jaya Academy. Gua Erik. Gue Kimo. Hari ini kita akan ketemu sama notable business people, Rick. Nah, backgroundnya apa sih? Karena emang UMKM di Indonesia tuh banyak banget. Jutaan UMKM di Indonesia, entrepreneur juga banyak banget. Nah, kita pengen gali narasumber kita untuk tahu gimana caranya nge-grow and scale bisnisnya teman-teman di Indonesia. Gue setuju banget tuh, Mo. Memang kurang banyak orang Indonesia yang dapat akses untuk mentoring. Dan oleh karena itu kita bersama Inspigo pengen mengundang narasumber kita yang spesial. Hari ini bersama kita Sona Maesana nih. Yoi, Sona Maesana. Temen gue, bro gue, ketum gue. Halo, Bro Kimo, Bro Erik, Bro Sona. teman-teman Inspigoers. Gimana kabarnya? Lama Alhamdulillah. gak ketemu kayaknya. Alhamdulillah, Tom. Alhamdulillah, baik. Mantap. Thank you untuk waktunya, Tum. Thank you udah diundang. Halo teman-teman Inspigoers. Mantap. Tum, lu panggil Tum itu apa sih Tum itu? Hah, gue tuh sering dengar ya, Rick ya. Ada tum, ada ndum, ada kum, ada ketua. Gue bingung sebenarnya. Boleh tahu nggak sih? nanya, Coba apa langsung sih? tanya sama ketum Sona. Sering ya denger istilah Sering banget tuh. tum ya. Gimana sering gitu? Bukan tumpasa air, bukan. Tum Tumpe itu susunya. sebenarnya singkatan dari ketum atau ketua umum. Jadi mungkin kalau di HIPMI atau di beberapa organisasi itu manggilnya lebih singkat tum aja dibanding ketua umum kan. Kum itu sekretaris umum, Yeah. Dum itu bendahara umum, dan seterusnya. Ada Jen juga, Jen. Sekretaris Jen. Jenderal, Oh, Sekjen. Sekjen. Mantap. Mantap. Oke, selain Ketum Hipmi Jaya, Sona Maesana ini punya berapa bisnis yang lu udah invest? Boleh sharing ke kita? Kalau bisnis sekarang melalui portofolio yang gue bangun dari 2015 itu sekitar 7-8 bisnis kalau nggak salah. 7 Ya, sampai ya, 8. ya. Yang sekarang ongoing ya, project ya. Entah itu yang kita memang masuk, invest, ada juga yang kita kolaborasi atau GV. Boleh tau gak Tum tuh apa aja tuh? Nih gue manggil Tum apa bro ya? Enaknya. Bro aja. Boleh ya, bro bro ya? aja. Biar- Bro manca gitu. Bromance. Nah, gue pengen tahu tuh industrinya apa aja Tum? Sekarang kita ini banyak di sektor pangan, agriculture, properti juga, lalu juga di bidang keuangan, dan juga di bidang engineering service dan produk turunan kelapa. Oke. Itu kan kayak di gue ribet ya. Oh, sorry ya Rick ya. Ribet di gue tuh ribet Yeah. karena kan gue gak di situ ya backgroundnya. Gue tuh pengen tahu itu tuh sukses atau enggak ya bisnisnya. Gua pengen Kalau tahu tuh. menurut gua sih sukses, tapi Ya kan? menurut lu sukses itu apa tuh? Sukses ya? Iya. Kalau menurut gue sih sukses itu tergantung ya dari masing-masing, tiap orang punya tolak ukur kesuksesan masing-masing gitu. Jadi ada yang orang mengukur kesuksesan itu dari besarnya pendapatan, ada orang yang juga mengukur kesuksesan itu dari jabatan. Tapi kalau buat gue sendiri, kesuksesan menurut gue itu bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Kalau bagi gue sendiri, kalau gue bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, seluas mungkin, itu juga menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan buat gue. Ya, tapi untuk sampai lu di titik hari ini, seberapa besar pengorbanan lu nih? Kita pengen denger nih. Pengorbanan mungkin lebih besar banyak di waktu ya. Waktu karena untuk gue bisa seperti sekarang ini ngejalanin usaha, terus juga gue juga sekarang mimpin organisasi Hipmi Jaya, dan juga beberapa kegiatan lainnya, memang akhirnya waktu itu kayaknya 24 jam sehari itu kayaknya kurang gitu. Kalau bisa ngebelah diri gitu. Cuma ya itu mungkin jadi makin kesini kok kayaknya waktu mainnya tuh juga berkurang, dan juga kita juga harus bagi waktu juga dengan keluarga. Cuma itu semua nggak gue jadiin beban sih. Gue bawa enjoy aja. Luar biasa. Karena kalau dijadiin beban nanti ngejalaninnya juga jadi nggak maksimal. Yes. Ini yang gue menarik sih kalau ngomongin waktu ya. Kan waktu itu cuma 24 jam. Ya. Lo kapan tidur? Lo kapan bangun? Lo ngapain? Gue penasaran nih. Kadang nggak tidur malah ya. Gue penasaran seorang ketum nih, ketua umum Hipmi Jaya, dan tadi ada 8 bisnis, sorry ya, 8 Ya, 8 7-8. bisnis, 7-8 bisnis. How you manage your time? Lo bangun pagi, apa yang lo lakuin? Terus lo sebelum tidur mau baca doa dulu apa enggak? Itu gue penasaran. Gue penasaran nih. 24 jam lo itu. apa biar sukses gitu. Gue bingung tuh, dari bangun lo ngapain sampai tidur? Gue pengen tahu, coba. Keseharian ya. Keseharian biasanya. aja, coba. Ya bangun tidur biasanya juga
disempatkan sebisa mungkin ibadah dulu. Luar biasa. Kadang meskipun masih banyak Masih bolong-bolongnya. bolong-bolongnya ya. Lalu biasanya bangun tidur pertama, kebanyakan orang sekarang ngecek handphone ya. Itu. Ya kan, ngelihat ngecek jadwal, agenda. Lalu biasanya gue itu ya biasa pergi sarapan, siap-siap. Biasanya jam 8, jam 9 gue udah pergi ke kantor. Udah keluar, Bos. Udah ke kantor. Terus habis itu biasanya ke kantor sampai siang. Baru sore itu biasanya agenda ketemu di luar, di daerah mungkin agak ngelipir ke selatan ya kan. Malam biasanya juga masih ada agenda, apakah itu ngehadirin acara atau misalnya ketemu dengan teman-teman anggota, pengusaha. Dan diselingin juga dari seminggu itu biasanya disempetin olahraga. Luar biasa. Enggak, itu pulang jam berapa? Weekend sama keluarga. Pulang jam berapa tuh berarti? Rata-rata sih antara jam 9 sampai jam 11 ya. Nyampe rumah juga langsung tidur dong, Tom? Enggak. Biasanya sebelum tidur kebiasaannya ini baca dulu. Masih baca, Bos. Masih baca. Gue sih nggak baca. Apakah itu baca artikel, baca berita, karena biasanya habis baca itu bisa ngebuat gue lebih cepet ngantuk. Gitu. Oke. Gue mau nanya dikit, Rick, boleh ya? Yes. Kan kalau artis ada star syndrome. Ini ada ketum syndrome nggak? Kayak gimana tuh maksudnya? Makanya gue pengen tahu nih. Kalau banyak tuh artis-artis Korea, wah star syndrome, gue sibuk banget. Terus sampai orang salaman sama, dan kalau jadi ketum gue penasaran banget kan banyak manggil dia ya di mana-mana. Banyak banget manggil Bro Sona ini. Gue masih bingung nih. Lo ada sindrom semacam kayak, aduh gue kalau ketemu orang kayak gini, aduh enggak deh, gue capek banget, gue lagi capek banget, gue lagi nggak mau ketemu lo, gue lagi nggak mau salaman gitu. Ada nggak kayak gitu? Enggak sih, karena gue menganggap ketum ini kan sebenarnya kalau di HIPMI ini kan ini cuma amanah ya, jabatan. Ini juga nggak menentukan status tingkat strata kita lebih di atas atau di bawah, tapi menganggap gue semuanya di anggota HIPMI ini kan semuanya pertemanan, persahabatan. Jadi gue nganggap semuanya ya sahabat gue, teman-teman gue juga. Jadi nggak ada tuh istilahnya Strata-strata gitu. strata-strata seperti itu gitu. Malah sebenarnya ketum itu tuh cuma tanggung jawabnya lebih banyak aja gitu. Malah harus lebih sopan. Oh, gitu ya? Kalau viralnya nggak sopan, Janganlah viral-viral, takut gue. Oke. Nah, tapi ini kita ini pengen nanya, gimana lu switching role antara jadi pengusaha sama jadi ketum HIPMI? Apa yang membedakan? How do you switch role gitu ya? Bedanya kalau kita mimpin perusahaan ya, bro semua kan juga pemimpin nih perusahaannya kan. Kita mimpin perusahaan yang notabene adalah karyawan kita, staff kita itu, dalam kita ngelit itu kan terkadang kita bisa top down ya. Jadi kita ngasih job desk, dan job desk itu bisa diukur tingkat keberhasilannya dan ada reward and punishment-nya ya kan. Tapi kalau di organisasi ini kan apalagi HIPMI. HIPMI ini menurut gue unik banget dan one of a kind organisasi yang gue jarang temuin di beberapa organisasi lain, karena yang kita pimpin ini semuanya leader semua, semuanya pemimpin, semuanya bos semua. Bukan karyawan ya? Ya. Bukan berarti kita jadi ketum, bisnis kita lebih hebat dari semuanya gitu. Bahkan banyak anggota ataupun yang tidak menempati jabatan apapun, bisnisnya jauh lebih mature, lebih sukses gitu. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita mimpin HIPMI ini, yang kita pimpin ini bos-bos semua, dan bisa ikut sama misalnya program kita dan juga visi misi kita. Nah ini challenge-nya menurut gua agak beda nih, mimpin perusahaan sama mimpin organisasi gitu. Nah pendekatannya juga beda. Mungkin kalau di organisasi pendekatan kita lebih ke pertemanan, juga lebih ke persahabatan, juga kekeluargaannya juga lebih dapat. Gitu. Tadi lo ngomong networking, ini ngomong lo gue nggak apa-apa kita ya? Boleh. Lo ngomong networking, nah access to power itu important apa enggak? Penting sebagai pembuka jalan dan juga untuk memfasilitasi bagaimana punya dampak untuk bisnis kita dan juga untuk kegiatan yang kita lakukan buat anggota kita. Jadi banyak juga nih kayak ditanya, emang untungnya di HIPMI ini bisa kenal dengan ABCD. Dan kebetulan juga kan di HIPMI ini kan banyak senior-senior kita juga yang sekarang juga sedang menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan. Justru itu memudahkan kita untuk juga bisa memfasilitasi teman-teman anggota HIPMI untuk juga bisnisnya bisa berkembang, dibukain jalan. Ada juga yang bisa menjadi mentor. Nah ini justru banyak impact dampaknya tadi kalau kita masuk di organisasi dalam hal ini HIPMI.
Jadi Ini memang menarik nih. hebat ya, udah sukses di dalam Amin. bisnis, di Alhamdulillah. dalam organisasi. Amin, belum lah. Tapi kita ini belum nanya, emangnya kalau Sona itu selalu sukses, nggak pernah gagal gitu ya? Hah? Ya roller coasternya gitu, upside-nya gimana bener gitu, nggak sih? penasaran gue. Penasaran nggak Up sih? and down-nya gue penasaran sih. Nah. Jadi soalnya kan ngomong masuk HIPMI umur 20. 20. Berarti mulai Waduh. bisnis kan umur berapa belas itu? Izin. Kayaknya pertama kali 19-20 lah. Nah, Ya. itu apa 19. bisnis yang lo lakukan dan pasti berhasil apa nggak? Pasti ada gagalnya dong. Kebetulan alhamdulillah waktu itu gagal. Jangan ketawain. Alhamdulillah gagal ya dalam. Oke. Iya. Pakai alhamdulillah Karena kita tetap harus syukurin kan. Oh, Gitu. oke. Itu menjadi pembelajaran buat kita. Luar biasa. Itu gagal bisnis apa? Bro, gue boleh tahu nggak? Pertama itu gue bikin bisnis waktu itu pas usia kalau nggak salah 19 tahun. Waktu itu gue masih kuliah S1 di semester 3 atau 4 kalau nggak salah di tahun 2010. Itu gue joinan bertiga sama teman-teman gue itu kita bikin bukan restoran lah, warung makan lah ibaratnya. Produknya yang kita jual itu waktu itu iga bakar gitu. Dan ya pada tahun pertama bisnisnya itu bagus, growing. Kita cukup bisa dibilang bisa ngeraih revenue yang juga lumayan. Lalu di tahun kedua kita melakukan pengembangan dan lain-lain. Ternyata bisnis itu nggak segampang itu ya kan. Mulai ketemu 1-2 masalah, strategi bisnis pun juga ada yang tidak berjalan. Dan ada beberapa faktor lain yang menyebabkan bisnis itu harus tutup. Oke. Nah, tutupnya itu yang membuat sebenarnya kalau gue inget-inget, kalau gue pikir-pikir justru kegagalan itu yang memotivasi gue untuk sekarang bisa membuat bisnis atau membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Karena dulu yang menjadi menjadi titik balik pada saat bisnis itu gagal sebenarnya bukan karena ya kita rugi, of course ya kan. Kita rugi, ada kerugian yang harus kita tanggung, lalu juga mungkin ada rasa malunya juga mungkin kan, karena bisnisnya gagal. Cuma yang membuat gue termotivasi waktu itu karena, jadi kalau nggak salah saat itu di usia 2 tahun bisnis gue berjalan sampai tutup itu, kita punya karyawan jumlahnya kurang lebih 12. Oke. Ya buat gue pada saat itu usia Banyak. segitu itu achievement lah. Iya, Buat banyak gua. itu. Itu achievement buat gue dan kuliah ya. Luar Iya, biasa ya. itu sebuah kebanggaan. Dan yang membuat gue waktu itu agak down itu karena pada saat bisnis ini tutup bukan karena kerugiannya, bukan karena malunya, tapi harus memulangkan mereka semua ke rumah, ke kampungnya. Yang mungkin dari 12 orang itu ada yang sudah berkeluarga, ada yang menanggung hidup istri atau anaknya, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa selain kita minta maaf. Kita harus nge-lay off mereka. Dan beberapa ada yang nangis. Bayangin pada saat itu gue ngerasa kayak gagal banget gitu. Tapi mau penasaran nggak sih umur 19 bisa bisnis, modal dari mana bro? Kita perlu tanya Iya, ya. gue sih masih pakai duit orang tua dulu ya. Iya. Waktu itu kebetulan modal yang kita pakai itu nggak gede karena kita juga banyak dibantu kayak tempat. Waktu itu awal kita masih dipinjemin. Terus usaha yang kita lakuin pertama juga masih patungan bertiga yang jumlahnya tidak terlalu besar waktu itu. Dan baru di tahun kedua kita memberanikan diri minjem ke bank waktu itu. Umur Kita pinjam 20 ke pinjam ke bank, Bos. Pinjam ke bank. Jumlahnya sih buat gue waktu itu lumayan ya. Gitu. Dan Berapa tuh? jumlahnya kalau nggak salah 200-an juta. Pada saat itu ya Saat gede. itu ya. Setahun bisnis ya. Iya. Keren. Jamin kan ada jaminan. Jaminannya kan? Jaminannya apa? Kita kan nggak punya, Nggak punya belum kolateral. punya aset kan gitu. Gue waktu itu punya teman di luar partner yang dia punya mobil, punya BPKB, kita pinjam BPKB-nya, terus kita kasih komisi. Jago kan. Dan gue juga heran kenapa dia mau ya waktu itu. Kenapa Karena dia resikonya mau? gede. Boleh dikenalin gak tuh? Ini Iya, kok itu. menarik nih berarti nih tuh. Berarti umur 19. Nih gue mau ceritain mungkin landscape-nya gue tarik dikit ya. Iya. Karena kan anak-anak muda ini sekarang umur segitu lagi pada demam founder. Mungkin itu Iya. istilah gue ya. Iya. Jadi umur 19, 17. Tapi bener loh Pak Erik. Jadi sekarang nih kayak gue liat Gen Z ya istilahnya. Iya. Gen Z itu kayak semua mau jadi founder. Tapi cerita kayak gini tuh gak pernah kedengeran. Yes. Ya kan lo tahun pertama kan bisa dibilang jumawa tuh ya tadi. Tahun pertama kan wah revenue gue gede. Tahun kedua pas lo mau scale mati lo kan gitu ya. Dan Iya. lo scale pas utang ke bank pula. Iya.
Kita yang tadinya warung berubah jadi restoran lah saat itu. Itu makanya Naik kelas. makanya itu yang mau gue tanya dikit buat teman-teman juga Gen Z yang nonton ini, maksud gue pada saat itu resiko bisnis yang lo manage itu kan dulu sosial media masih terbatas berarti ya? Iya, itu baru masih Facebook? Twitter, ya, pasti Instagram kita udah mulai pakai, Oke. ya. Nah, ini kan sekarang teman-teman Gen Z sudah dibekali sama beginian nih, Iya. infrastruktur kayak gitu. Iya. Ada salah atau nggak ada salahnya nggak mereka mulai bisnis di umur yang lebih prematur lagi, 17, 18, 19 tahun? Oke, justru menurut gue sekarang Gen Z generasi milenial ini harus mulai usaha sedini mungkin, Oke. gitu. Secepat mungkin, karena dari 10 tahun pengalaman gue berbisnis sampai sekarang, gue bener-bener ngerasain ngelihat bahwa sekarang ini orang mulai bisnis nih mudah banget, Oke. gampang banget gitu dibanding sama gue dulu mulai bener. bisnis. Contohnya paling gampang, waktu itu pas gue memulai bisnis ini, gue disulitkan dengan gue harus nyari tempat. Yang untungnya waktu itu juga dibantu oleh oleh orang-orang yang waktu itu juga memudahkan kita. Dan gue juga harus nyari karyawan yang banyak, ya kan. Dan beberapa hal tangible lainnya yang itu juga menurut gue juga butuh cost yang besar. Tapi kalau sekarang lo modal sosial media, Instagram, modal e-commerce atau marketplace, itu kita semua udah bisa mulai bisnis. Jadi reseller, ya kan? bisa ya. Bikin kalau kita bicara industrinya misalnya F&B, sekarang udah ada yang namanya cloud kitchen dan lain-lain, bisa bikin dari rumah. Itu banyak yang bisa dimanfaatin. Jadi nggak ada alasan kita sekarang anak-anak muda itu mulai bisnis sedini mungkin gitu. Lu pernah nggak bisnis zaman dulu mau? Zaman kuliah itu lu pernah bisnis nggak? Pernah. Kayak apa? Pernah. Dulu gue importir barang-barang kayak jeans. Dulu gue pernah jualan itu juga. Oh iya. Iya. Gue umur juga sama, Iya. nekat, tapi kalau gue pinjem kredit card bokap. Iya. Kan ada suplemen Iya, broker kan iya, kalau iya. dulu kan. Jadi kayak belanja di luar negeri pakai kredit card bokap jebol. Gue pakein barang-barangnya sendiri. Jadi bukan buat dijual lagi. Jadi kita import cana-cana jeans, sepatu gitu. Tapi rugi. Itu trennya tahun segituan juga. Tahun segitu, ya kan? Itu Kalau kita gua dikit-dikit juga dagang celana juga. ya kan? Kalau gue mungkin agak beda dikit. Gue agak lebih senior dikit nih ya. Coba, ayo. Gue zaman-zaman segitu yang lagi booming itu zaman Glodok. Jadi belinya dari resellers VCD Glodok gitu bro. Ya kan? VCD masih ya? Glodok. Lu tau gak? Yang dimana cover sama isinya bisa beda. Terus perinannya masih perinannya yang lucu gitu Nah, kan? yang kertasnya. cocok buat market cowok sebenarnya. Jadi iya. lu tahu sendiri. Nggak usah kita lanjutkan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Balik lagi ya. Tapi itu lucu. Kita ngobrol habis nih. Kalau itu zaman Laserdisc Pak. Sebelum VCD berarti Laserdisc. Udah bagus sih, berarti mental dagangnya sudah ada. Jadi bisa mulai kapan aja ya. Bisa mulai Sebenarnya kapan bisnis aja. tuh bisa mulai Bisa kapan mulai aja, kapan aja. anytime, nggak perlu modal besar-besar, bisa ya. Oke, Dan ini menarik kan banget. juga yang kita dorong dalam hal gua membeli HIPMI ini kan sebenarnya yang kita dorong pun juga untuk memperbanyak jumlah pengusaha. Karena kalau kita tarik ke belakang, kenapa HIPMI itu didirikan, itu kan juga tujuannya sebenarnya sangat mulia sekali gitu. Untuk menambah jumlah pengusaha, karena 50 tahun yang lalu, ini beda nih sama sekarang nih, anak muda itu nggak banyak yang mau jadi pengusaha. Bener. Ya bokap kita lah. Pengusaha Orang tua itu kita. dianggap profesi kelas 2 atau kelas 3 bahkan. Maunya pasti kalau nggak jadi PNS, TNI, Polri, ya kan. Mungkin banker belum banyak Belum juga banyak, waktu ya. itu gitu. Belum banyak yang mau jadi pengusaha. Tapi sekarang gue kemarin baca salah satu artikel di media nasional, riset bahwa anak muda sekarang nih lebih memilih menjadi pengusaha. Which is good gitu loh. Berarti peran kita ini akhirnya juga bisa terrealisasikan. Oke, menarik. Nah ini pertanyaan nih ya. Lu menjadi seorang ketum HIPMI Jaya yang pastinya ketemu orang begitu banyak ya bro ya. Bisa kebayang nggak, banyak banget ketemu orang. Gue yakin nggak mungkin semuanya lu deket gitu ya. Nah yang menurut lu antara lu deket banget sama yang biasa aja ini yang menghasilkan tuh yang mana sih? Kalau ya kita bicara di HIPMI dulu ya. Di HIPMI kan saat gue berHIPMI sudah kurang lebih 11 tahun dari 2011. Gue masuk, yang tadi gue cerita, gue
niatnya cuma mau nambah teman, sampai akhirnya sekarang gue juga diamanahkan untuk memimpin HIPMI. Kalau yang gue jalanin sekarang sih sebenarnya gue tidak terlalu memilih-milih ya teman mana yang, ya of course teman deket ada, teman yang nggak terlalu deket ada. Cuma peran kita sebagai ketua umum, sebagai orang yang diamanahkan ini kan kita punya anggota yang jumlahnya ribuan di DKI. Kita berusaha untuk fair lah ke semuanya. Siapapun yang minta ketemu atau mau ngobrol, diskusi, itu gue buka seluas-luasnya. Selama kita masih bisa, itu gue berusaha untuk nggak pilih-pilih lah gitu. Tapi ada juga yang gue bagi-bagi tugas gitu, karena kan nggak mungkin kita sendiri, bukan Superman juga kan kita. Tapi kita berusaha untuk membentuk super team yang kita mendelegasikan tugas-tugas. Oh kalau urusan ini menurut gue lu lebih bisa dibantu sama A nih gitu, atau gue bukakan jalan ke si B gitu. Luar biasa. Nah berarti gini, nih biar teman-teman di Inspigors pada tahu nih. Iya. Jadi gue pun juga baru join HIPMI 2019. 2018. Ini gue juga cerita lah. Tadi udah ceritakan kalau ke Tumsona dampaknya HIPMI terhadap bisnisnya Tumsona lah. Buat kita apa? Nah kalau saya juga ngalamin gitu Tum. Jadi pas gue masuk, gue awal juga kayak nggak direct impact emang bener. Jadi emang long tail gitu. Jadi kita ngobrol, ketemu orang, akhirnya segala macam. Akhirnya bisa ketemu lu kan juga di HIPMI kita. Oh, sebenarnya ketemunya sebelum HIPMI lah gitu. Lagi angkat apa? Gue cuma pengen tahu juga, tapi ini mungkin dari Tumsona aja bisa jelasin. Tapi HIPMI dampaknya buat gue lumayan gede, indirect impact, tapi gue bisa kenal banyak orang. Bisa kenal banyak orang, ada industrinya beda-beda, belajar. Jadi tadi ketika ngomong harus mulai bisnis dari prematur, lebih dini segala macam, jadi masuk akal kalau lo join HIPMI. Karena di HIPMI lo bisa ketemu yang sebenarnya lo nggak bisa temuin di tempat lain gitu loh. Itu ya. Kalau di gue, nah tinggal yang gue butuh tahu dari Tumsona sebenarnya program-program apa aja yang ada di HIPMI yang emang bisa ngasih impact terhadap bisnis UMKM maupun yang scale-nya medium ke atas lah. Ini gue pengen notes kata-kata dari Kimo tadi soal program dan juga impact-nya. Gue pengen tarik ke belakang dulu soal tadi kan Kimo ngomong bahwa di Indonesia ini UMKM-nya banyak banget. Banyak banget. Banyak bangetnya tahu nggak berapa jumlahnya? Nggak tahu. Coba, lo tahu nggak? Lo juga. Jumlahnya kalau menurut data BPS tuh tahun lalu jumlah UMKM di Indonesia aja tuh jumlahnya sekitar 64 juta. 64 juta ya. Dan itu jumlahnya kurang lebih 99,9% dari usaha yang ada di Indonesia. Gila. Wow. Jadi kalau ada yang top 100 perusahaan-perusahaan terbesar itu jumlahnya 0,01%. Jadi 99,9%-nya itu UMKM. Nah yang menarik, dari 64 juta UMKM itu, mayoritas itu yang pemilik usahanya itu cuma lulusan SMP atau SMA. Jadi cuma lulusan SMP atau SMA yang dia menjadi pelaku pemilik UMKM. Nah challenge-nya sekarang kita di mana? Karena menurut gue pengen mengutip istilah pengusaha dari salah satu senior kita di HIPMI yang sekarang menjadi Menteri Investasi, mantan Ketua Umum yaitu Pak Bahlil Hadalia, bahwa pengusaha itu dulu tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengusaha by nasab, pengusaha yang dia menjadi pengusaha karena melanjutkan usaha dari mungkin orang tuanya atau dari keluarganya, dan pengusaha by nasib. By nasib ini yang ya dia kepepet gitu loh. Dia mungkin dia dulu kena PHK, habis itu dia mau nggak mau dia jadi pengusaha, atau dia mau cari kerja susah, atau dia punya keterbatasan, misalnya dia nggak bisa keluar dari rumahnya, harus menjaga keluarganya, dia akhirnya mulai berdagang. Nah kita ini sekarang lebih pengen mendorong pengusaha itu by design. Jadi pengusaha yang memang dia belajar untuk menjadi pengusaha yang sukses. Untuk mengurangi, meminimalisir resiko kegagalan. Nah kuncinya di mana nih pengusaha by design ini? Ada di pendidikan. Jadi program yang salah satu yang kita dorong itu adalah menciptakan pengusaha-pengusaha yang dia belajar. Dan dia mengambil pelajaran itu, baik itu pendidikan formal di sekolah. Kayak gue belajar bisnis, salah satunya gue juga dari kampus gitu, pendidikan formal. Prasmul ini ya. Ya pas gue belajar di Prasmul. Dan juga pendidikan informal. Pendidikan informal ini kita sekarang mudah banget bisa dapat dari mana-mana.
dari nonton misalnya YouTube Inspigo. Inspigo. Contoh Ini kan kita. juga Kita. melalui program mentoring Yes. dan juga program HIPMI Jaya Academy. Ini kan juga salah satu bentuk pendidikan informal yang bisa kita dapat untuk kita juga bisa mengupgrade knowledge, skill kita supaya bisnis kita ini bisa lebih sukses lah. Mencari mentor. Ya. Itu kan juga bisa untuk meminimalisir risiko kegagalan kita. Nah, bayangin kalau misalnya jumlah pengusaha pelaku UMKM ini kita upgrade pendidikannya baik formal maupun informal. Mungkin jumlahnya, multiplier efeknya, tingkat keberhasilan bisnisnya juga pasti akan meningkat. Nah, ini yang kita dorong juga salah satu program kita, baik dari HIPMI dan juga pemerintah pun juga kita apresiasi banyak melakukan program-program seperti prakerja dan lain-lain. Itu kan juga dalam upaya meningkatkan skill dari angkatan kerja kita. Oke. Wah, menarik banget ya. Menarik. Tuh, makanya join HIPMI. Join HIPMI Itu, ya. itu harus join HIPMI, harus join HIPMI. Jadi dari UMKM udah boleh nih ya join HIPMI. Syaratnya apa Asalkan sih? punya badan usaha. Nah, ini kan punya juga badan menjadi salah usaha. satu kontribusi kita terhadap negara. Dengan para pelaku usaha ini memiliki badan usaha, akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Ini yang kita juga dorong. Oke, nah ini gue mau nanya dikit ya satu pertanyaan. Book smart atau street smart? Menarik. Nah ini gue nanya satu, boleh dielaborate kok? Gue lebih suka balance atau seimbang. Book smart iya, tapi street smart juga menurut gue juga sangat penting. Karena kalau kita tahu kondisi lapangan, kita punya pengalamannya, nggak cuma diem doang gitu, itu pasti kita punya wawasan yang lebih lah. Karena dengan kita banyak, ini juga menjadi salah satu pentingnya kita networking. Karena yang tadi kan kita Bener. lagi bahas nih, kenapa sih networking itu penting. Dan teman-teman, ini juga buat teman-teman Inspigoers, networking ini jadi pengusaha, ya kita masuk HIPMI. Tapi banyak juga organisasi lain, komunitas lain yang kita juga bisa masuk untuk menambah networking kita. Nah, networking kita ini nih yang bisa kita serap. Kayak gue misalnya di HIPMI, ini menjadi salah satu cara gue untuk meningkatkan tadi street smart itu. Karena hidup kita ini nggak cukup lama untuk merasakan semua pengalaman manis pahitnya asam garam kehidupan. Dengan kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain ini kan kita bisa dapetin dari networking ini. Kalau misalnya bisnisnya di bidang lifestyle atau F&B, kita bisa ngelihat, oh dia gini cara dia ngelakuinnya supaya dia sukses. Oh kenapa dia gagal. Jadi kita juga bisa menyerap supaya kita nggak mengulangi hal yang sama. Nah itu yang menurut gua street smart juga penting banget. Balance. Bukan hanya book smart tapi street smart juga. Jadi baca buku juga penting ya. Meskipun pengantar tidur dikit ya. Tidur gua tuh. Oh, gue juga sama sebetulnya. Kalau Anda kata dibilang apakah book smart atau street smart, gue bukan gue belajar bukan dari langsung dari buku. Gue kebanyakan praktek dulu gitu. Prakteknya dari itu ya, jualan VCD gitu kan. Glodok ya. Glodok gitu kan. Nah, tapi gue paham banget, gue setuju, ini mungkin jadi inspirasi yang bagus buat teman-teman juga untuk juga bisa belajar dari book smart ya. Belajar dari knowledge yang udah ada. Menurut gue pendidikan formal tuh juga sangat penting buat kita. Pertama juga meningkatkan skill kita untuk berbisnis. Karena gue mau ngambil contoh, boleh ya kita contoh ya? Boleh dong, ayo contoh. Gue mau ngambil contoh salah satu bisnis anak HIPMI yang menurut gue dalam dia berjualan, strategi pemasaran ini nggak bisa hanya mengandalkan street smart aja, tapi juga harus dia belajar bagaimana teori marketing yang benar dan lain-lain. Salah satu contohnya itu bisnisnya namanya The Watch & Co. Ya kan? Pernah denger tuh kayaknya. Kayak pernah denger ya, ntar dulu. Kalau gue tanya lo, dia jualan apa? VCD. Itu dulunya tapi sekarang masih. Yang gue tahu dia jualan jam. Ya, jualan jam. Sekarang kalau kita tanya jualan jam, semua orang bisa jualan jam. Jam fungsinya untuk ngasih tahu waktu. Tapi yang gue lihat dari Watch & Co ini, dia nggak cuma sekedar jualan jam, tapi dia jualan lifestyle. Yang diangkat kan lifestyle-nya. Kalau misalnya pakai jam ini untuk
mau cari yang sporty, ada mau cari yang lebih elegan, ada. Nah, teori-teori marketing kayak gini kan sebenarnya harus kita pelajarin. Gitu loh. Ini kan nggak bisa tiba-tiba lagi diem terus tiba-tiba. Ya mungkin ada ya beberapa. Cuma menurut gua teori-teori marketing, branding seperti ini, meng-create market baru ini kan harus kita pelajarin. Nah, kalau misalnya teman-teman ini bisa, pelaku usaha ini dia bisa menggali pengetahuan itu, bisa belajar baik formal maupun informal. Bayangin kan bisnis-bisnis yang lainnya pun juga pasti akan berkembang. Akan bisa upgrade juga gitu. Ini gue tambahin, itu maksudnya bisnisnya Pak Erik. Dia tadi ngomong panjang, soalnya kita nggak tahu bisnisnya apa. Ini ya salah satu ya produknya. Saya Bro Erik. Saya Bro Erik. Wellington ya. Jualan aja. Di mana aja jualan. Gue tadi kita ngomong networking lumayan panjang. Gue pengen tahu tips and trick, tapi gini, tips and trick itu lebih kayak kan sekarang kalau kita ada di posisi umur 30-an, udah di posisi ada jabatan ketua umum dan kawan-kawan segala macam, untuk networking kan kita kayak terlihat lo dipandang, lo ada social currency-nya lah ya. Tapi kalau kita tarik mundur lagi umur 17-18 tahun, 19-20 tahun yang pengen join HIPMI, dia masih ya gue belum siapa-siapa, gue baru anggota, biar nggak terlihat malu-maluin untuk mau networking, biar nggak kelihatan panjat sosial. Nah itu gimana ya? Lo ada tips spesifik nggak ya untuk networking di entrepreneurship community? Tipsnya sih sebenarnya kita percaya diri aja. Maksudnya kalau dulu ada beberapa teman-teman yang salah satunya Erik, gue ajak masuk ke HIPMI, mindsetnya itu harus kita rubah. Kita dulu mungkin banyak yang mau masuk organisasi HIPMI, nunggu bisnisnya gede dulu baru dia mau join gitu, ya kan? Cuma sekarang ini justru kita dorong, kita rubah bahwa lo masuk HIPMI justru supaya bisnis lo bisa berkembang, bisa meningkat dengan program, jaringan, dan juga hal-hal yang bisa kita fasilitasi di HIPMI justru bisa mengupgrade bisnis lo. Nah ini yang sekarang kita perbanyak dorong, kita encourage, kita motivasi orang-orang untuk masuk HIPMI untuk seperti itu gitu. Jadi tidak nunggu bisnisnya gede dulu, justru masuk biar bisnisnya pede aja ya. Pede aja. Dan kenapa kita fokusnya kan dua. Pertama, kita pengen menambah jumlah pengusaha. Yang kedua, bagaimana usaha ini bisa naik kelas usaha-usahanya. Khususnya usaha-usahanya anggota. Yang tadinya mikro jadi kecil, menengah jadi besar. Tapi gue mau balik dulu, kenapa sih kita ngedorong orang-orang pemuda-pemudi ini untuk jadi pengusaha? Karena kalau kita ngelihat secara makronya, secara global, jumlah pengusaha di Indonesia tuh masih kurang banget. Jumlahnya itu baru sekitar 3,4% dari total populasi di Indonesia. Dan ini masih kalau kita bandingin sama negara-negara lain, negara-negara tetangga aja, Thailand, Malaysia, itu mereka sudah di atas 5 atau 6%. Masih bisa double ya kita. Ya, kita nggak usah compare dengan negara maju lainnya ya, kayak Amerika dan negara-negara itu jumlahnya udah double digit, di atas 10%. Nah, itu menjadi salah satu indikator negara maju. Nah, kita masih 3,4%, itu jumlahnya baru sekitar 9 juta lah pengusaha ini. Kita ini nih masih kategorinya masih 9 juta pengusaha yang sudah memiliki badan usaha ya. Kenapa kita dorong untuk terciptanya pengusaha muda baru, dan salah satu ini yang kita gaungkan dengan HIPMI? Karena kalau kita bayangkan kalau misalnya kita bisa melahirkan seenggaknya 4 juta, atau untuk syarat menjadi negara maju kita perlu tambahan 4 juta pengusaha lagi. Nah 4 juta ini kalau misalnya setiap pengusaha membuka minimal 2 lapangan pekerjaan aja, jadi punya 2 karyawan. Berarti sudah memberikan lapangan pekerjaan untuk 8 juta orang. Iya juga ya. Kok gue gak pernah mikirin makro gini ya. Dan lo tahu nggak berapa angka pengangguran di Indonesia tahun lalu? Nggak tahu tuh. Angka pengangguran itu masih ada sekitar 9 juta. Jadi kalau misalnya kita nih dengan kita bergerilya kayak gini, ayo ngajak jadi pengusaha, ya secara nggak langsung kita juga udah membantu
negara yang kita cintai ini Luar biasa. untuk mengurangi angka penganggurannya, meningkatkan kesejahteraannya. Berat ternyata jadi ketum HIPMI Jaya itu Berat, nggak Bos. mudah ya Iya, bro bukan ya. ketua bukan ketua visi memang di. cita-cita pendiri kita kan memang itu, dan itu cita-cita yang sangat mulia, yang gue juga akhirnya dengan gue bergabung ke HIPMI, dengan gue menjalankan amanah ini, jiwa nasionalisme gue pun juga semakin meningkat. Bagaimana kita bisa berkontribusi, at least nggak muluk-muluk lah kita, nggak yang juga menyumbangkan pajak yang sekian besar atau lain-lain, tapi dengan kita mengajak orang jadi pengusaha, at least sudah membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Luar biasa. Menarik ini ngomongin tentang kontribusi ya. Gue juga sendiri pribadi dari pengalaman pribadi ya, dulu 2018 join HIPMI, sejujurnya gue juga nggak paham. Karena gue cuma berpikiran gue mau kenalan sama sebanyak mungkin orang yang ada, sama pebisnis gitu ya. Tapi gue belajar banyak dari Sona sendiri juga, di mana gue penasaran zaman dulu, kayak gila nih orang udah punya bisnis banyak, lalu dia ngapain di organisasi gitu kan ya. Lalu gue pelan-pelan gue menggali lebih dalam. Ternyata yang tadi lu bilang tentang kontribusi tadi, itu ternyata kita harus datang dari kontribusi dulu, baru we get what we need atau what we want perhaps gitu ya. Jadi kontribusinya dulu nih, ini menjadi penting. Apa yang kita bisa berikan terlebih dahulu, lalu nanti hasilnya akan datang berikutnya gitu ya kira-kira ya. Berarti yang gue lihat HIPMI itu bisa enabling banyak hal, nggak cuma networking. Berarti ini mau nanya dikit tuh, berarti masuk HIPMI misalnya gue pengen deket sama fintech, tapi gue nggak tahu ketemu fintech yang mana ya. Atau gue pengen ke bank, caranya gimana ya segala macam. Berarti di HIPMI itu bisa enabling semua. Bisa. Karena kita kan ada bagian-bagian yang juga berperan untuk membantu memfasilitasi itu. Dan kalau ibaratnya kalau kita ngetok pintunya ini sendiri, membawa nama kita sendiri, perusahaan sama kita mengetok pintunya membawa bendera organisasi yang kita mewakili ratusan bahkan ribuan anggota, ini kan tetap akan berbeda. Atensinya berbeda, dampaknya juga bisa dirasakan langsung. Kita juga bisa mungkin memotong beberapa birokrasi yang bisa kita accelerate. Oh bagus. Bagus karena kan banyak yang clueless tau Rick. Kayak misalnya mulai bisnis, gue gak ngerti nih ketemu vendor distribusi. Misalnya kalau ngomong UMKM bisnis ya. Kalau gue distribusi kemana? Teman Cloud Kitchen kayaknya juga ada teman kita yang Cloud Kitchen di HIPMI ya. Ya maksudnya mulainya gimana paham di kepala. Tapi kenalan aja WhatsApp nggak dibales, DM Instagram nggak dibales kan gitu ya. Tapi kalau di HIPMI mungkin bisa enabling networknya itu sih kali ya. Yang gue tangkap sih itu. Nah, lo udah cerita tadi sejarah hidup, Gaden BPKB, visi di Glodok, Meskipun bukan BPKB kita ya. ada komisi ya lo? Iya ada. Udah ceritain semuanya, di organisasi juga diceritain. Sekarang gue mau nanya lagi balik, simple banget. Plan lo ke depan, milestone lo ke depan sebagai Sona Maesana, bukan sebagai ketua umum HIPMI Jaya ya. Sekarang gue masih fokus di dua hal. Ya pertama tentu ngejalanin bisnis, yang gue juga masih punya banyak cita-cita lah dalam mengembangkan bisnis gue. Bagaimana gue bisa membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Dan juga di organisasi mungkin ya gue menyelesaikan tugas dan tanggung jawab gue yang masih ada sekitar 1,5 tahun ini. Dan mungkin ke depannya gue tetap akan fokus di dunia usaha. Di organisasi pun juga di organisasi kewirausahaan. Dan belakangan ini kebetulan gue juga seneng olahraga. Yang tadinya hobi, sekarang gue juga sudah mulai masuk di organisasi olahraga, lalu kegiatan-kegiatan olahraga dalam waktu dekat. Olahraga apa tuh? Kebetulan negara kita menjadi tuan rumah untuk ANOC World Beach Games. Itu di Bali nanti di bulan Agustus. Kebetulan gue juga sekarang ikut bantu persiapan acaranya. Dan ini event yang gede. Dan ada kurang lebih 130 negara yang berpartisipasi. Nah sekarang pun juga kayaknya ke depannya mungkin gue juga akan lebih banyak waktu untuk dihabiskan di dunia olahraga dan di dunia kewirausahaan. Gue tanya follow up question nih. Penasaran juga, jadi penasaran gue. Nah tadi udah ngomongin itu, berarti lu akan nambah perusahaan lain. Nambah kan sekarang kemarin tadi ada 7 ya? Apa 8? Akan jadi 12 atau enggak? 15 atau enggak? Atau organisasi lain nambah apa enggak?
investasinya mau ke arah mana Nah, nih ya kira-kira kan? begitu Iya, ya. iya. Kalau ya mungkin bisa juga menjawab pertanyaan investasinya mau ke arah mana. Ini kan berarti lebih bicarain tren ya. Iya. Ya kan. Kalau sekarang ini memang kita banyak fokus di bisnis. Ya selain ada di energi, Pangan. properti dan juga sekarang lebih banyak di pangan. Jadi mungkin kita akan lebih banyak fokus untuk ngembangin bisnis yang terutama di bidang pangan. Dan juga untuk organisasi nambah atau enggak kita lihat nanti. Takutnya kalau ditambah terus waktunya nggak ada, jatuhnya nanti mungkin jadinya nggak maksimal gitu. Jadi gue lebih memilih untuk fokus apa yang ada di depan mata sekarang, yang gue jalanin sekarang. Kalau ditanya bisnis yang mau ditambah, selama memang itu tentunya kan banyak pertimbangan. Satu menguntungkan, kedua kita juga mau bisa memberikan. Kalau kita bisnisnya banyak tapi tidak memberikan dampak, tidak memberikan manfaat juga buat apa juga gitu. Jadi tentunya asalkan memang itu bisa berdampak banyak dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan kita juga masih punya masih bisa ngebagi waktu, itu why not? Gue mau nanya lagi satu. Penasaran banget. Boleh. Lanjut terakhir. Ini terakhir nih janji. Pengen nggak jadi menteri? Kalau gue sih pengen komisaris BUMN kalau gue. Gue pengen menteri atau apapun yang di negara ini lah, government lah. Intinya kontribusi terhadap pemerintah atau negara. Iya. Gue sih mau cerita dikit Ayo ya, dong, cerita kenapa gue sejak awal bercita-cita menjadi pengusaha. Kalau dulu pas zaman kecil, mungkin pas masih SMP, SMA, kalau ditanya mau jadi apa juga mau, jadi presiden mau, jadi menteri mau, ya kan. Jadi pilot juga. Itu klise Karena banget. dia ada bayangan lain kalau dia jadi pilot. Gitu. Ya jadi apa aja mau gitu. Cuma pas waktu itu titik baliknya pas gue duduk di bangku SMA mau ke kuliah, ya gue pernah ngobrol lah dengan orang yang salah satu yang sangat gue kagumi ya, orang tua sendiri, terutama ibu gue sendiri. Itu dia nanya, kamu mau jadi apa aja terserah, tapi yang penting itu bisa memberikan manfaat lah untuk orang banyak. Nah waktu itu di dalam bayangan gue, akhirnya setelah gue banyak melihat, mendengar, gue pengen jadi pengusaha. Kenapa gue pengen jadi pengusaha? Karena dengan gue jadi pengusaha, gue bisa memberikan manfaat langsung, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan juga bisa memberikan dampak. Nah itu juga menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan menurut gue gitu. Mungkin dengan gue akan lebih bangga kalau misalnya bilang bisa membuka lapangan pekerjaan atau mempunyai karyawan sebanyak sekian dibanding dengan achievement yang lainnya gitu. Nah kalau ditanya balik lagi mau nggak jadi menteri atau jadi apapun, menurut gue apapun tanggung jawab tugas yang nanti akan diberikan selama itu bisa memberikan manfaat baik buat orang banyak ataupun juga untuk negara, menurut gue ya kalau selama itu memang gue mampu dan bisa dan sanggup dan punya kapabilitas, ya menurut gue apapun bisa terjadi lah gitu. Tapi sekarang fokus gue yang penting gue pengen jadi pengusaha yang memang bisnis gue pun juga bisa berkembang. Gue pun juga bisa membantu teman-teman gue, terutama anggota-anggota HIPMI itu juga bisnisnya juga bisa berkembang. Menurut gue itu juga sudah PR yang besar yang gue pun juga belum merasa itu pun juga belum tercapai. Jadi lebih baik gue fokus di sana. Milestone masih jauh gitu. Masih jauh gitu. Kalau lu mau jadi apa, Rik? Jadi apa lu? Mau cari cuan yang banyak, jualan VCD udah nggak ada. Pakai flash disk kan? Ya, Tom, terakhir gue butuh final message karena emang kita udah tahun 2023 nih. Pasca pandemi 2 tahun apa setahun 3 tahun sudah. Ya. Pandemi 3 tahun sudah. 3 tahun sudah. Kita libur 3 tahun. Sekarang pasca pandemi, gue pengen tahu sih final message lo, impact terhadap network dan kawan-kawan dan hidup lo sendiri pastinya. Final message-nya yang pasti harus tetap optimis karena kita syarat atau ciri-ciri pengusaha itu kalau yang gue belajar dari yang senior-senior yang sudah sukses itu tetap kita harus optimis. Dalam berbisnis yang belum jadi pengusaha, ayo jadi pengusaha. Jadi pengusaha memang banyak yang orang yang bilang sulit, tapi
mudah juga untuk jadi pengusaha sekarang. Yang penting kita harus bermimpi besar dulu. Kalau gue biasa sharing dengan teman-teman yang mau jadi pengusaha, gue pun juga punya mimpi yang besar. Meskipun untuk mencapai mimpi besar itu nggak ada yang instan, nggak ada yang bisa tiba-tiba loncat. Biasanya kalau loncatnya terlalu tinggi pun jatuhnya juga akan gampang. Jadi pasti ada proses yang harus kita jalanin, yaitu kita harus mulai dari hal yang paling kecil. Jadi kalau mimpi punya perusahaan ya sebesar-besarnya, multinational companies atau perusahaan yang memang TBK, tapi ya kita start dari yang kecil dulu, start small. Sama yang paling penting nih yang kadang orang lupa, dia udah punya mimpi besar, cuma dia nggak mau mulai atau menunda-nunda. Jadi ya harus dilakuin mulai sesegera mungkin Dari sekarang. dari sekarang gitu. Jadi jangan ditunda-tunda. Dan satu key point yang gue highlight yang juga penting tadi tentang tema kita ngobrol dari tadi, yaitu pentingnya networking. Kenapa networking itu penting? Karena gue yakin di dalam berusaha, dalam berbisnis, silaturahmi itu tuh bagus banget. Semakin banyak kita bersilaturahmi, semakin banyak kita punya banyak teman dan relasi, tentunya juga akan semakin membuka pintu rezeki. Ada yang bilang 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Dan itu yang kita coba terapkan untuk carilah teman sebanyak-banyaknya. Barangkali di situ ada peluang, ada yang bisa jadi mentor, ada yang bisa menjadi partner. Kita nggak pernah tahu. Jadi itu final message yang buat teman-teman Inspigoers. Pokoknya sukses terus, tetap semangat, tetap optimis. Nah, jadi memang untuk jadi kayak Tum Sona nih, Bro Sona, untuk menjadi seorang ketum itu ternyata punya pandangan yang jauh ya, beda banget. Dan tentunya sebenarnya pengen ngajak teman-teman yang lain dari sisi UMKM untuk join dan jangan takut untuk berbisnis, dimulai dari paling kecil gitu ya. Ya. Dan itu seru banget nih apa yang kita udah bahas ya. Di luar dari itu akses-akses yang udah lu dapatin melalui organisasi, melalui bisnis, dan lu lanjutkan terus. Begitu juga dengan apa yang lu pengen dapetin nanti selanjutnya untuk berbisnis ataupun investasi ataupun mengembangkan diri lu sendiri di bidang organisasi ya. Kita harapkan lu sukses terus. Amin. Dan kita juga pengen banget untuk bisa ngelanjutkan seri kedua nih ya Mo ya. Semoga teman-teman Inspigo ini mau dengerin kita untuk mengulik lebih dalam lagi para narasumber yang kita bawa. Yes. Pokoknya akan kejutan. Tunggu episode kedua kita. Jangan lupa klik tombol subscribe and likes button di bawah sini. Udah cocok gak sih jadi podcaster? Udah cocok lah ya. YouTuber atau podcaster. Jangan lupa ya klik tombol di bawah ya guys. Yes. See you. See you. Bye-bye. Bye-bye.